Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita sudah membahas terkait dengan persoalan apa yang makruh dan bid'ah di dalam persoalan ta'ziyah. Nah, pada kesempatan pertemuan malam ini kita akan bahas pembahasan berikutnya, ma yajibu fil muhrimi wasyahidi wasiqati min ahkamil mayyiti. Ma yajibu, apa yang wajib. Yajibu dari wajaba, muncul kata wajib. Apa yang wajib dilakukan fil muhrimi, kepada orang yang ihram, mati dalam keadaan ihram. Ahrama yuhrimu ihram, orangnya muhrim. Jadi muhrim itu orangnya ihram. Cuma diartikan dalam bahasa Indonesia orang yang tidak boleh dinikahi. Itu kan keliru tuh. Itu bahasa Indonesia. Yang tidak boleh dinikahi namanya mahram, bukan muhrim. Wasyahidi, orang yang mati syahid. Wasikti, keguguran, perempuan yang keguguran janinnya. Min ahkamil mayit, dari urusan terkait dengan hukum jenazah. Nah, pembahasan kita pada kesempatan malam ini adalah bagaimana kita menangani orang yang mati dalam keadaan ihram, orang yang mati dalam keadaan syahid, dan orang yang mati atau janin yang mati karena keguguran. Itu pembahasan kita. 3 hal yang kita bahas, yang ini ada di dalam kehidupan kita. Ammal muhrimu, kata penulis kitab ini, amma adapun. Kalau ada amma itu artinya adapun. Al-muhrimu, orang yang muhrim, maksudnya orang yang mati dalam keadaan melakukan ihram. Berarti pakai pakaian ihram dia. Belum dilepas tuh. Fala yutayyabu, maka orang itu enggak perlu diberikan wewangian. Biasanya kan kita kalau mengurusi jenazah, itu kan pakai wangi-wangian. Tetapi orang yang mati dalam keadaan ihram, masih mengenakan pakaian ihram, maka dalam fikih Islam orang tersebut fala yutayyabu, dia tidak boleh diberikan wangi-wangian. Itu satu tuh. Yang kedua apa? Wala yasturu, jangan menutupi ma yahrumu, apa yang haram, satruhu, menutupinya, minal muhrim, dari orang yang ihram. Maksudnya mukanya jangan ditutup, kepalanya jangan ditutup, karena orang yang ihram kan nggak boleh pakai apa tuh? Kopiah, nggak boleh tuh, harus dibuka. Harus dibuka. Tapi kalau jenazah orang kan ditutup, kan begitu kan? Nah, orang yang mati dalam keadaan ihram itu, maka yang pertama jangan dikasih wangi-wangian. Yang kedua, jangan ditutupi kepalanya. Kenapa? Karena dia pada hakikatnya itu sedang berihram. Bagi laki-laki. Laki-laki nih. Kenapa alasannya? Larangan ini pada dasarnya itu ada dalilnya. Apa dalilnya? Nabi mengatakan, anna rajulan waqasahu ba'iruhu wa huwa muhrim. Ada seorang laki-laki, tiba-tiba untanya jatuh, kena dia, mati dia.
sementara dia dalam keadaan ihram wa huwa muhrim. Fa amara Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian perintahkan ayyug sala bima'in wa sidrin, untuk dimandikan dengan air dan daun sidir dan dikafani dengan kedua pakaian ihramnya. Jadi enggak pakai pakaian yang lain, kafannya itu pakaian ihramnya. Serta wa ayyukfana fi thawabaihi wa alla yukhmara ra'sahu. Jangan ditutupi kepalanya dan jangan diberikan wangi-wangian. Itu kata Nabi. Kalau ditanya, kenapa? Apa alasannya? Alasannya orang itu dalam keadaan belum menyelesaikan ihramnya. Maka dianggap dia dalam keadaan ihram. Yang membuat dia tidak boleh diberikan wangi-wangian dan tidak ditutupi kepalanya, illatnya itu alasan hukumnya karena ihram. Selama dia ihram masih melekat, maka larangan menggunakan wangi-wangian menutup kepala bagi laki-laki tetap berlaku buat dia. Makanya nggak heran kalau dia dikuburin tidak dalam keadaan seperti orang biasa dikuburi atau diperlakukan jenazahnya. Itu alasannya tuh. Yang kedua, wa amma syahidu, adapun orang yang mati syahid. Mati syahid ini adalah mati di dalam peperangan nanti, bukan mati biasa. Apa yang berlaku hukum dan aturannya? Fayahrumu, maka haram. Haram apa? Tagsiluhu, memandikannya haram. Jadi orang yang mati syahid jangan dimandikan. Wassalatu alaih, jangan disolatkan. Mandikan jangan, disolati juga jangan. Wa hikmatu dzalika, hikmahnya adalah ibqa'u athari syahadati alaihi. Hikmah dari orang yang mati syahid tidak boleh dimandikan dan disolatkan itu, hikmahnya adalah supaya mengekalkan athari, bekas asyhadati alaih, bekas mati syahidnya, biar nggak hilang. Kenapa? Nanti akan jadi saksi. Orang yang mati syahid itu nggak dihisap, nggak dimizan, nggak ditimbang amalannya, langsung masuk surga. Itu orang yang mati syahid, enak tuh. Tapi kalau mati syahidnya adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa ta'zimu, mengagungkan, menghormati. Kepada siapa? Lahu, kepada orang yang mati syahid. Dengan apa? Bistignaihi min andu'ai ghairihi lahu. Dengan dia nggak butuh lagi tuh. Nggak butuh apa? Andu'ai ghairihi lahu. Dengan doa orang lain buat dia nggak butuh. Kenapa? Udah masuk surga, ngapain? Dihisab nggak ada lagi hisab tuh. Apalagi ditimbang, hisab aja kagak kok. Jadi timbangan orang mati syahid mengalahkan semua. Ini kan ditimbang nanti kebaikan dan keburukan. Keburukan pasti kita punya. Nah kebaikan kita kasih banyak tuh. Nanti kalau kebaikan banyak ditimbang lebih banyak keburukan, bahaya kita. Tapi kalau ditimbang lebih banyak kebaikan, senang kita. Nah orang mati syahid itu pas ditimbang kebaikannya melebihi semua. Makanya dia tidak dihisab lagi tuh. Udah pasti masuk surga. Maka ketika dia meninggal, jangan lagi dimandikan, jangan lagi disolatkan. Langsung kuburkan dengan pakaiannya ketika dia perang. Kenapa? Kenapa nggak perlu disolatkan? Karena sholat jenazah itu doa. Karena kalau sholat jenazah itu doain tuh. Orang yang mati syahid nggak butuh doa kita. Kenapa? Udah pasti masuk surga. Tapi kalau kita mati belum tentu masuk surga, perlu doa. Makanya ketika pada saat disolatkan, biasanya ada yang disebut dengan persaksian. Saksikan, ini jenazah ini orang baik bukan? Orang baik. Kalau kita mengatakan orang baik, itu bisa membantu orang yang sudah meninggal. Maka kalau orang sudah meninggal, jangan lagi diungkap burukannya. Yang perlu dikasih tahu ke orang lain kebaikannya aja. Mungkin dia pernah berbuat buruk, nggak usah diungkap. Yang baik-baik aja disampaikan, ini dia almarhum, orangnya rajin ke masjid. Kita nggak usah lagi ceritakan yang buruk-buruk. Dia suka bantu orang.
Soal dia ngatain orang, soal dia mabok, usah dibilangin, udah biarin aja. Itu urusan dia dengan Allah. Tapi urusan kita adalah kita harus menyebutkan uzkuru mahasina mautakum wa kufu an masawihi. Kata Nabi, sebutin yang baik-baik dari orang yang meninggal di antara kalian, wa kufu an masawihi. Dan tahan, jangan diomongkan keburukannya. Itu Islam. Ajarnya hebat. Maka orang yang mati syahid, sekali lagi, tidak dimandikan, tidak disolatkan. Apa hikmahnya? Supaya bekas syahidnya itu tetap ada padanya, dan untuk memuliakannya dengan menunjukkan bahwa ia tidak memerlukan doa dari yang lain. Kenapa? Yang pertama, darah yang mengalir di tubuh orang yang mati syahid itu nanti jadi saksi. Dia menjadi saksi. Makanya jangan dimandiin, hilang nanti. Kalau dimandikan hilang nggak? Hilang. Jadi dikuburkan aja langsung dengan darah yang melekat pada orang tersebut. Kedua, orang yang mati syahid itu di hadapan Allah itu tidak mati. Jangan kalian kira orang-orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzakun. Kata Allah, mereka itu ahya, hidup di sisi Allah, yurzakun, tetap mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di alam barzah, dia tetap mendapatkan rizki. Apa? Pertama, rizkinya adalah dia mendapatkan kenyamanan di alam kubur. Yang kedua, dia mendapatkan ketenangan. Yang ketiga, itu bau surga dia cium terus. Makanya dia berharap kiamat cepatlah terjadi. Supaya saya bisa masuk ke dalam surga. Itu hebatnya orang yang mati syahid. Makanya para sahabat Nabi SAW itu mereka menginginkan mati syahid itu. Kalau ada peperangan pasti mereka ikut. Apa tujuannya? Mati syahid. Itu hebatnya. Kenapa mereka menginginkan mati syahid? Karena Rasul menjanjikan yang mati syahid langsung masuk surga. Apa sih yang kita cari di dunia? Dunia capek. Kalau udah selesai dari dunia dan mati dalam keadaan syahid, enak kita. Nggak capek lagi di dunia. Nah, kita lanjut nih. Di sini dijelaskan nih. Apa itu yang dimaksud dengan syahid? Apakah semua orang syahid? Misalnya, apakah orang yang mati tenggelam disebut dengan mati syahid seperti orang yang mati syahid dalam peperangan? Yang tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan. Atau orang yang kena bangunan misalnya. Atau orang yang kena penyakit taun, wabah yang menular. Kalau dia mati, apakah perlu dimandikan, perlu disolatkan? Nah, di sini dijelaskan oleh penulis kitab, wasyahidu yang disebut dengan mati syahid itu adalah man mata, orang yang mati fi ma'rikatil kufari, dalam peperangan melawan orang kafir. Bisa babil qitali, karena sebab peperangan. Jadi dia mati memerangi orang kafir dan dia mati karena perang. Walau mata, kalau dia mati bisilahi, dengan senjatanya, au bisilahi muslimin khotoan, atau matinya karena senjata orang muslim, tetapi matinya itu karena kesalahan, khotoan, tidak sengaja. Wasawaun, sama halnya qatala, dia berperang, litakuna kalimatullahi al-ulya, agar kalimat Allah adalah yang tertinggi, wa yusamma syahidad dunya wal akhir. Maka orang ini disebut dengan syahid dunia dan akhirat. Jadi kalau orang mati dalam peperangan dan dia niatnya adalah untuk meninggikan kalimat Allah, membela agama Allah, maka dia disebut dengan syahid dunia wal akhirah. Disebut dengan orang yang mati syahid di dunia dan mati syahid di akhirat. Dua itu. Au qatala, atau dia berperang, linahwi hamiyatin, untuk menjaga kehormatan. Tujuannya menjaga kehormatan wilayah misalnya. Wa ghanimatin, atau mencari ghanimah, rampasan perang. Tujuannya hanya itu. Wa yusamma syahidad dunya. Orang itu disebut syahid dunia.
Jadi syahid ada dua. Syahidud dunya wal akhirah, ada syahidad dunya. Kalau syahid dunia dan akhirat itu mati dalam peperangan karena Allah. Karena menegakkan kalimat Allah. Tapi kalau syahid di dunia nih, dia perang, tujuannya bukan itu. Tujuannya untuk mendapat rampasan perang. Dia mati syahid enggak? Mati syahid. Tapi syahidnya syahid dunia. Maka dia diperlakukan seperti syahid dunia wal akhirat. Apa maksudnya? Nanti dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Soal nanti urusan motifnya dia, perang karena Allah bukan karena Allah, itu urusan Allah. Tapi ketika dia mati dalam peperangan seperti itu, maka hukumnya sama dengan orang yang mati syahid dalam peperangan. Apakah niatnya karena Allah, bukan karena Allah, sama. Tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan. Nah, kita jelaskan di sini. La man qutila dzulman, tidak termasuk orang yang mati syahid, orang yang dibunuh secara zalim. Ada orang nih, lalu kemudian dibunuh oleh orang lain. Apakah dia mati syahid? Enggak. Tidak disebut mati syahid, au mata, atau dia mati bisa babi harakin, sebab karena kebakaran. Tiba-tiba kebakaran, dia mati, itu enggak mati syahid. Au gharakin, atau tenggelam, itu enggak dianggap mati syahid seperti yang kena hukum ini. Kena hukum ini maksudnya apa? Enggak perlu dimandikan, enggak perlu disolatkan. Au hadamin, atau kena reruntuhan bangunan seperti kasus pesantren di Al-Khazini. Mati syahid enggak? Mati syahid, tapi enggak seperti mati syahid orang yang perang. Kalau mati syahid orang yang perang, maka dia enggak perlu dimandikan, enggak perlu disolatkan. Tapi kalau mati syahid karena kena reruntuhan bangunan, dia perlu dimandikan, perlu disolatkan. Bisa dipahami enggak tuh? Bisa kan? Itu bedanya. Tapi dua-duanya mati syahid. Yang dimaksud mati syahid yang berlaku hukum seperti ini adalah yang mati dalam peperangan. Kalau dia mati dibunuh orang secara zalim, atau mati karena kebakaran, atau mati karena tenggelam, atau mati karena reruntuhan bangunan, au marodin, atau mati karena penyakit, wabah seperti taun, seperti COVID-19 kemarin, au ghairi, atau yang lainnya, fa innahu, maka orang itu yajibu fihi, wajib, ma yajibu fil mait al-adi, wajib seperti kewajiban terhadap mayit yang biasa. Al-adi itu yang biasa normal. Artinya apa? Kalau mayit yang normal berlaku apa tuh? Dimandikan, dikafankan, disolatkan, ya dikuburi. Tapi kalau orang yang mati dalam peperangan, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolatkan. Langsung dikuburkan. Itu keistimewaannya orang yang mati syahid dalam peperangan. Soal motif atau niat dia nggak usah dicari. Nggak usah ditelusuri. Itu urusan Allah. Yang penting ketika dia perang, mati, maka dia disebut mati syahid. Apakah syahid fid dunya wal akhirah atau syahid fid dunya, itu nggak penting terkait dengan hukum. Memandikan dan menyolatkan. Mereka nggak berlaku aturan seperti itu. Bisa dipahami nggak nih? Bisa ya? Pertanyaannya gini, mengapa orang yang mati syahid seperti peperangan itu tidak dimandikan dan tidak disolati, sedangkan yang syahid al-akhirah seperti orang yang mati karena persoalan kena bangunan, tenggelam, dan lain sebagainya, kenapa dia dimandikan? Ini pertanyaan muncul tuh. Maka jawabannya adalah orang yang meninggal karena syahid fid dunya wal akhirah, maka dia secara fisik itu dia meninggal dalam peperangan. Itu ilatnya, alasannya. Kenapa dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, langsung dikuburkan? Yang pertama, menjaga keagungan dan martabat jihad sebagai sebuah institusi. Itu diagungkan tuh persoalan jihad. Tapi kalau bicara tentang orang yang mati syahid mati syahid karena bukan peperangan, dia hanya mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Pahalanya. Tapi aturan terkait dengan persoalan bagaimana menangani mereka, maka bersama dengan
orang yang mati seperti matinya orang biasa. Maka orang yang mati karena tenggelam, perempuan melahirkan, mati, atau mati karena kena taun, itu dianggap syahid. Tapi syahid al-akhirat. Namanya syahid akhirat. Tapi kalau orang perang, mati di perangan, namanya syahid dunia wal akhirah. Mati di dunia dan syahid di akhirat. Syahid di dunia dan syahid di akhirat. Itu terkait dengan persoalan orang yang mati syahid ya. Nah, kita lanjutkan. Waman kutila, barang siapa yang terbunuh, kutila itu dibunuh. Kita artikan terbunuhlah. Ba'da asrihi, setelah dia ditawan. Gimana tuh? Apakah mati syahid? Falaisa bisyahidin. Maka kata fikih madzhab Syafi'i, orang itu tidak dianggap mati syahid. Jadi dia ini ditawan ini, lalu kemudian dibunuh. Maka dia nggak dianggap mati syahid. Kalau seandainya dia kabur, lalu kemudian terbunuh, tetap tidak dianggap mati syahid. Walau asna'a firarihi minal asri, meskipun dia dalam pelarian dari tawanan, kabur dia, kena, dibunuh, tetap dianggap tidak mati syahid. Maka kalau dia mati lalu dia diperlakukan terkait dengan jenazahnya, maka berlaku jenazah seperti jenazah orang biasa. Wa kaza, kaza itu artinya demikian pula, seperti itu pula, siapa yang dianggap tidak mati syahid? Man mata, orang yang mati, ba'da inqida'il qitali. Inqida itu artinya selesai. Al-qital peperangan. Jadi orang yang mati setelah perang selesai, dia mati nih. Itu mati syahid bukan? Dia ikut perang. Perang selesai, setelah perang selesai karena dia luka-luka, berapa bulan berikutnya dia mati karena infeksi misalnya. Itu mati syahid bukan tuh? Bukan. Yang dianggap mati syahid kalau dia perang dia mati. Lagi peperangan tuh dia mati, tuh, baru mati syahid. Walau baqiyat fihi hayatun mustaqirratun. Waqat, baqiyat. Baqiyat ini meskipun baqiyat masih ada fihi dalam jenazah itu, dalam orang itu hayatun mustaqirrah. Dia masih dianggap ada kehidupan. Yang dimaksud dengan hayatun mustaqirrah itu apa? Yang dimaksud dengan hayatun mustaqirrah wal hayatul mustaqirrah, kehidupan yang tetap dan stabil itu katanya itu adalah antakuna harakatuhu bikhtiyarihi la kaharakati madbu. Artinya apa? Dia masih bergerak. Bergeraknya itu karena dia mampu menggerakkan badannya. Bukan karena bergerak seperti orang disembeli. Ada nggak orang disembeli yang bergerak tuh? Ada. Sawaun quti'a bimautihi, apakah dia terbunuh karena penderitaan dalam kematiannya, aula. Maka itu dianggap bukan orang yang mati syahid. Dia perang nih, setelah selesai perang, dia dalam posisi keadaan menderita itu. Kan ada yang begitu tuh. Nah, ketika dia menderita lalu kemudian dia meninggal, perang sudah selesai, meskipun ada gerakan, seperti gerakan dia bisa menggerakkan badannya karena persoalan apa? Dia sudah mulai sakaratul maut masih bergerak itu. Maka kata penulis kitab ini, orang seperti itu tidak dianggap matinya dalam keadaan mati syahid. Itu terkait dengan persoalan mati syahid. Walau dakhala harabiyun, kata penulis kitab ini, seandainya dakhala masuk harabiyun, orang kafir tapi kafir harbi. Kafir harbi itu artinya kafir tapi dia memerangi umat Islam. Masuklah orang kafir harbi di antara kita. Wa qatala, setelah masuk di antara umat Islam, lalu dia bunuh. Siapa? Musliman. Orang muslim, ikhtialan, dengan cara menipu. Gak ketahuan dia. Falaisa bisyahidin, maka orang yang terbunuh itu, orang muslim, itu tidak dianggap mati syahid. Aidon juga.
illa kecuali kata penulis kitab ini in qatalahu an muqatalatin. Kecuali kalau dia orang kafir membunuh dia dalam peperangan pada saat itu. Sama-sama berperang nih, maka itu dianggap mati syahid. Jadi kalau kita lihat dari aturan fikih, maka dua orang ini, yang pertama muhrim, orang yang ihram, yang kedua orang yang mati syahid, itu mendapat perlakuan khusus. Mendapatkan pengecualian. Pengecualian yang pertama bagi orang yang ihram itu, dia tidak perlu diberikan wewangian dan tidak perlu ditutup mukanya dan kepalanya. Orang yang ihram. Tapi disolatin nggak? Solatkan. Makanya kalau kita pergi umroh itu biasanya setiap hari ada aja tuh. Sholat jenazah hampir setiap hari. Setiap waktu tuh zuhur jenazah. Saya kadang-kala habis sholat kan langsung jalan tuh. Pas sudah jenazah tuh berhenti, kita langsung dimanapun kita berdiri kita sholat aja. Kenapa? Karena pahalanya besar itu. Setiap habis sholat wajib pasti ada sholat jenazah. Sholat jenazah itu. Berarti banyak yang bukan gaib, jenazah ada. Ada jenazah depan, berurut tuh berjejer. Cuma kita nggak lihat. Karena kita di luar Masjid Haram kan, luar Masjid Madinah. Ada tiap hari. Nah yang seperti itu nggak perlu dimandiin. Langsung di apa? Langsung disolatkan. Nggak perlu dikasih wangi-wangian, nggak perlu dimandiin tuh. Kalau dimandiin susah nggak sih? Tapi kalau dalam kitab ini hadis ini dimandikan. Tapi kalau di Mekah itu orang meninggal dimandikan nggak? Hah? Nggak tahu kan? Langsung. Kalau dalam hadis ini dimandikan. Tapi kalau di Mekah kita nggak tahu. Dimandikan apa enggak? Kalau nggak pernah ngeliat. Coba nanti kalau pergi haji ngeliatin sampai ujung. Nanti Bang Udin dikit lagi. Nanti diliatin. Coba buktikan benar nggak sih? Kalau hadis itu memang dimandikan. Tapi kalau di Mekah kita nggak lihat. Banyak banget. Banyak. Kalau dia mandikan, lalu dia dikafankan dengan pakaian ihramnya. Begitu maksudnya. Kalau hadis Nabi dimandikan. Tetapi yang tidak boleh itu dikasih wangi-wangian. Karena pada hakikatnya orang yang ihram itu masih dalam keadaan ihram. Jadi nggak pakai wangian, kepalanya nggak ditutup. Kenapa? Supaya itu tidak hilang dalam keadaan ihram. Orang yang mati syahid sama. Memandikannya nggak boleh. Menyolatin juga kagak. Kenapa? Karena orang ini tidak butuh lagi dengan doa kita. Karena sudah langsung masuk ke dalam surga. Nah sekarang yang ketiga nih. Wa amma siqtu. Adapun asiktu, apa itu asiktu? Wa huwa nazilu qabla tamami sittati asyhur. Yaitu janin yang keluar sebelum waktu 6 bulan. Keguguran berarti. Janin yang keguguran sebelum 6 bulan. Gimana aturannya tuh? Nah, di sini dijelaskan. Fa in dhaharat fihi alamatul hayati, kalau terlihat di dalam janin yang keguguran itu alamatul hayati, masih ada tanda kehidupan. Dia keluar tuh. Apa tanda kehidupannya? Kaharokatin, dia bergerak. Berarti hidup kan? Wabukau bukain, atau menangis. Pas lahir, sebelum 6 bulan dia lahir. Nah, dia bergerak atau dia menangis. Maka itu dianggap sebagai ada kehidupan. Maksudnya gitu. Kalau dia nggak bergerak, nggak menangis, berarti dianggap mati, nggak ada kehidupan. Maka kalau yang seperti itu, pas keluar janin keguguran masih bergerak dan menangis, fahukmuhu, lalu dia meninggal kan, fahukmuhu kal kabir. Maka hukum terkait dengan persoalan jenazah janin yang keguguran itu kal kabir, seperti orang dewasa. Kalau seperti orang dewasa diapain? Dimandiin, dikafani, lalu disolatkan. Seperti orang dewasa. Kemarin kita sudah bahas sholat jenazah. Bagaimana kalau doa terhadap orang yang masih baik, doanya lain. Enggak Allah maghfir lahu. Baik kok minta ampun sama Allah supaya diampuni. Baik ada dosanya enggak?
nggak ada dosanya. Lain itu nanti. Dicek lagi tuh halaman sebelumnya. Wa illa, kalau seandainya tidak ada tanda kehidupan, maksudnya wa in la, apa ya di sini kalau wa illa tuh jika tidak, maksudnya jika tidak ada tanda kehidupan, maksudnya apa? Fa in dhakhara khalquhu wajaba fihi ma ada salah. Amma salatu alaihi fatahrumu. Wa illam yazhar khalquhu fala yajibu fi syai'un. Wa yusannu satruhu bi khirqatin wa dafnuhu wa yajuzu ghusluhu. Kata penulis kitab ini, wa illa, kalau seandainya tidak ada kehidupan, fa in dhakhara khalquhu, tapi nampak anggota badannya tuh khalquhu. Maksudnya apa? Dia masih berbentuk manusia. Khalqu. Kalau khalqun itu bentuk. Kalau khulukun itu akhlak. Beda itu. Kalau nampak bentuknya seperti manusia, wajaba fihi ma ada salah. Maka berlakulah seperti dia dimandikan dan dikafankan, tapi nggak perlu disolatkan. Itu. Jadi mati nih. Tidak ada kehidupan, tapi ada bentuknya kayak manusia. Maka berlaku tadi apa? Dimandikan, dikafankan, tidak perlu disolatkan. Amma sholatu alaihi fatahrum. Bahkan kata penulis kitab ini menyolati bayi yang keguguran sebelum 6 bulan, tapi udah berbentuk seperti manusia, menyolatkannya haram. Dosa itu. Kenapa dosa? Karena tidak ada dasarnya dari Nabi itu. Nabi nggak suruh. Nanti kita akan bahas nih. Alasan utama kenapa tidak di kasus seperti yang pertama tadi, status janin yang gugur. Jadi janin yang gugur sebelum sempurna 6 bulan, kenapa dianggap sebelum sempurna 6 bulan? Karena biasanya ruh itu ditiupkan sebelum 6 bulan. Itu. Jika tidak ada tanda kehidupan seperti menangis, maka dia dianggap seperti potongan daging aja. Seperti potongan daging. Maka memperlakukan dia kalau dia udah mati tidak seperti orang dewasa. Karena dianggap potongan daging yang keluar. Meskipun ia telah berbentuk manusia, ia tidak pernah mencapai status seperti yang hidup. Makanya tidak perlu disolatkan. Kalau dimandikan dan dikapankan perlu, tapi disolatkan nggak perlu. Kenapa? Karena dia dianggap nggak hidup. Lalu bagaimana kalau dia dikapankan dan dimandikan? Karena dia adalah manusia. Ngerti nggak maksudnya? Karena dia manusia. Maka perlu. Disolatin nggak? Karena dia nggak hidup. Jadi bahasanya begitu. Nah, sekarang kita lanjutkan. Wa illam yadhhar khalquhu, kalau belum tampak bentuknya seperti manusia, dia lahir nggak seperti manusia tuh, berantakan. Ada nggak yang begitu? Ada kan? Ada tuh. Saya belum pernah lihat. Tapi kalau dari informasi ini berarti ada. Fala yajibu fi syai', maka tidak wajib dia diperlakukan seperti yang tadi. Misalnya apa? Dimandikan, dikafankan, apalagi disolatkan. Tapi kalau dia, janin itu gugur sebelum 6 bulan, dia masih bergerak dan menangis, berarti dianggap ada kehidupan dia. Lalu mati. Maka diperlakukan seperti orang dewasa. Diapakan? Dimandikan, dikafankan, disolatkan. Tapi kalau dia mati nggak ada kehidupan, tapi bentuknya ada seperti manusia, maka berlaku dimandikan, dikafankan, tidak disolatkan. Kalau dia tidak berbentuk seperti manusia, nggak ada kehidupan, maka dianggap apa dia? Tidak perlu disolatkan, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan. Dianggap seperti potongan daging yang keluar aja. Langsung dibungkus, dipendam. Kalau dia nggak berbentuk manusia, kalau dia berbentuk kayak bayi nih, bentuk, maka berlaku tuh. Dimandikan, dikafankan, tidak perlu disolatkan. Kita kan baru tahu kan? Iya, kalau nggak ngaji nggak tahu.
Bagusnya kita ngaji nih. Baru tahu, saya juga baru tahu karena baru baca kitab ini. Kalau 6 bulan, ini kan bahasanya bukan 6 bulan, sebelum 6 bulan. Di sini disebutkan nih kan, wa huwa nazil qabla tamami sittati asyhur. Yaitu yang keluar dari rahim perempuan meninggal sebelum sempurna 6 bulan, berarti 5 bulan, 4 bulan. Maksudnya begitu. Nah, rinciannya tadi, kalau dia keluar ada tanda kehidupan karena dia bergerak menangis, mati, maka diberlakukan seperti orang dewasa. Kalau dia keluar, mati nggak ada kehidupan, tapi berbentuk manusia, bentuknya sama dengan bayi manusia itu, maka berlaku dimandikan, dikafankan, tidak perlu disolatkan. Kalau dia keluar mati tidak ada bentuk manusia, bungkus aja udah, pendem tuh. Ada yang begitu. Kemarin yang atur dua. Satu terus dua. Kalau Hakim nggak berani dia. Dia kalau berani dia dikasih tidur di depan tuh, di lorong. Gimana? Iya. Nah, kita lanjutin nih. Yang penting kita ngerti aja. Wa yusannu, maka disunahkan bagi yang kasus tadi itu yang terakhir, satruhu bihirqatin wa dafnuhu, yaitu membungkusnya dengan kain. Wa dafnuhu, langsung dikuburkan. Bagaimana kalau dimandikan? Di sini disebutkan wa yajuzu ghuslu, boleh kalau mau dimandikan. Tapi kalau nggak berbentuk kan repot juga mandiin gimana? Dicuci ya? Ya mungkin boleh dimandikan. Tapi kalau bentuk manusia kan memang dimandikan. Artinya boleh. Kalau mau dimandikan boleh. Nah berikutnya nih. Amman nazilu, adapun yang keguguran janin tersebut ba'da, setelah tamami sempurnanya aqallil hamli, batas minimal hamil, yaitu sitatu asyhur. Artinya dia 6 bulan nih. 6 bulan. Fala yusamma siqtan indar ramli. Maka itu menurut Imam Romli enggak dianggap janin keguguran. Kalau udah lebih dari 6 bulan. Dianggap bukan janin keguguran. Wa yajibu fihi, maka kata Imam Romli, wajib dalam kaitan dengan janin tersebut ma yajibu fil kabir. Seperti wajibnya terhadap jenazah orang dewasa. Kalau dia lebih dari 6 bulan. Meskipun dia meninggal, tapi nggak ada kehidupan, tetap seperti orang dewasa. Kalau yang tadi kan enggak. Kalau dia nggak ada kehidupan, berbentuk manusia, maka berlaku dua. Mandikan, kapankan, tanpa disolatkan. Kalau nggak berbentuk, langsung dibungkus, dikuburkan. Kalau memandikan boleh. Bagaimana kalau setelah 6 bulan, kalau dia mati tanpa kehidupan, tanda kehidupan, dianggap seperti orang dewasa, maka sama perlakuannya. Diapakan? Dimandikan, dikafankan, sholatkan, kuburkan. Itu kata Imam Romli. Bagaimana kata yang lainnya Ibnu Hajar? Nanti sebutkan lagi nih. Kata Imam Romli, wa yajibu fihi ma yajibu fil kabir, wajib bagi orang tersebut yang tadi kasusnya seperti wajib terhadap orang dewasa perlakuan terkait dengan jenazahnya. Wa illam yazhar alaihi amaratul hayat. Meskipun dia tidak ada tanda-tanda kehidupan ketika lahir, langsung mati. Itu kata Imam Romli. Bagaimana Ibnu Hajar? Karena ini kitab membandingkan dua pendapat, Imam Romli dan Ibnu Hajar. Wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar al-Asqalani, di sini bukan Ibnu Hajar al-Asqalani, Ibnu Hajar al-Haytami. La yakunu kal kabir, kata Imam Ibnu Hajar, dia enggak seperti orang dewasa. Kalau yang tadi seperti orang dewasa. Illa kecuali kata Ibnu Hajar, indaharat alaihi alamatul hayati. Kalau terlihat kepada dia tanda hidup. Apa tanda hidup tadi? Dia bergerak, dia menangis, lalu meninggal. Masih dianggap hidup dia lahir. Setelah itu baru meninggal. Kalau yang seperti itu baru diperlakukan seperti orang dewasa. Seperti kasus yang pertama dalam kasus sebelum 6 bulan. Nah, jadi dari informasi ini kita tahu nih gimana perlakuan terhadap janin yang keguguran.
Selama ini kan kita nggak tahu tuh. Nanti kalau kita tahu ada misalnya tetangga kita yang seperti itu, kita bisa beri masukan. Begini cara mandikannya, begini caranya memperlakukannya, begitu. Tapi biasanya habis selesai ngaji lupa lagi. Yakin sih. Kenapa? Udah umur 50 tahun ke atas biasanya cepat lupa. Apalagi yang 60 tahun ke atas, Haji Poji ini 70. Sampai rumah, lupa lagi. Baru diusap sama bininya, hilang 100% semua yang diingat tadi. Repot ya. Bisa pulang udah nginep sini. Supaya masih ingat. Masih ada kamar tuh kosong di belakang tuh. Itu kamar kosong tuh. Dekat pohon. Walau matat, nah gimana nih? Walau matat wa fi batniha janinun hayyun. Kalau perempuan itu meninggal matat maksudnya ke perempuan ya. Wa fi batniha, di dalam perut perempuan itu ada janinun hayyun. Janinnya masih hidup. Dia udah meninggal. Ada nggak begitu? Ada tuh. Fa in kana la yurja hayatu, kalau seandainya kehidupan bayi itu nggak bisa diharapin lagi lah. Menurut perkiraan medis ya. Jangan perkiraan kita, tapi perkiraan medis. Maksudnya apa? Bi alam yablugh sittata asyhur. Yaitu belum sampai 6 bulan. Kalau belum sampai 6 bulan dianggap belum ada kehidupan. Maka akhara dafnaha ila mautihi. Maka akhara atau ukhira ditangguhkan. Dafnuha, penguburan perempuan yang meninggal sementara di perutnya masih ada janin yang hidup, dan nggak mungkin janin itu hidup kalau keluar tuh. Nggak mungkin, karena apa? Belum sampai 6 bulan. Maka penguburan dari perempuan yang meninggal itu ditangguhkan sampai ketahuan bahwa janin itu meninggal. Berarti perkiraannya harus pakai perkiraan medis kedokteran. Nggak boleh perkiraan dugaan kita, nggak boleh. Tapi kata dokter, ini janinnya udah meninggal. Nah, baru kalau udah meninggal, baru perempuan itu diperlakukan seperti orang yang meninggal. Dimandikan, dikafankan, baru disolatkan dan dikuburkan. Tapi kalau belum ada tanda-tanda bahwa janinnya itu meninggal di dalam perutnya, maka ditangguhkan dulu. Kenapa? Karena masih ada janin yang hidup. Itu yang pertama itu. Wa in rujiyat hayatuhu, kalau seandainya diharapkan bahwa janin itu hidup, karena udah sampai 6 bulan. 7 bulan, 8 bulan. Ibunya meninggal. Di dalam perut ibunya ada janin yang masih hidup. Menurut perkiraan dokter masih hidup. Apa yang dilakukan? Dilakukan adalah syuqqa batnuha. Perutnya itu dibelah. Ya, dibelah, disesar kan? Kemudian apa lagi? Wa ukhrija. Dan janin itu dikeluarkan. Kenapa? Masih ada kehidupan. Tapi kalau yang pertama, tidak diharapkan ada kehidupan karena umurnya belum sampai 6 bulan, tapi masih ada kehidupan, janin masih bergerak di dalam perutnya, ditunggu sampai dia meninggal. Baru dikuburkan. Tapi kalau ada harapan janin itu akan hidup karena sudah lewat 6 bulan, dan itu menurut perkiraan dokter, ini janin masih hidup di dalamnya, maka dibelah tuh perut perempuan itu, diambil janinnya, baru diperlakukan seperti orang meninggal tuh. Dimandikan, dikafankan, baru disolatkan dan dikuburkan. Janin selamat tuh. Kenapa? Karena menjaga orang yang hidup lebih utama. Menyelamatkan yang hidup lebih utama tuh. Kalau dia memang dikatakan akan hidup, 80% hidup, selamatin tuh bayi itu. Dan itu masuk kategori menghilangkan atau untuk menghindari adanya bahaya terhadap janin tersebut. Walau wujida, kalau ditemukan juz'u, bagian anggota tubuh, man tuyukkina, orang yang dipastikan mautuhu, maut matinya. Jadi ada orang nih mati, dipastikan bagian anggota badannya itu masih utuh misalnya. Maka yang utuh itu wajib fihi ghuslun, wajib dimandikan bagian tersebut, wa takfinun, dikafankan, wa sholatun, disolatkan, wa dafnun, dikuburkan. Jadi ada orang kan ketabrakan tuh, hancur. Hancur kan? Ada sisanya nggak tuh anggota badan? Yang sisa itu diapakan?
diperlakukan seperti tadi. Yang pertama, dimandikan. Dan orang ahli itu yang mandikan, jangan sembarangan. Orang yang ngerti itu, kalau nggak ngerti repot. Wa takfinun, dikafankan. Wa sholatun, disolatkan. Yang berikutnya, wa dafunun, dikuburkan. Nah, pembahasan tentang persoalan ini selesai nih dalam kitab ini. Pada pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan bahas ziaratul kubur. Tentang ziarah kubur menurut mazhab Syafi'i.